Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang saat ini semakin menjadi perhatian utama dalam sistem kesehatan di Indonesia. Penyakit ini memiliki angka kejadian yang terus meningkat setiap tahunnya dan berkontribusi pada morbiditas dan mortalitas. Kecamatan Kadungora merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Garut yang memiliki penduduk dengan jumlah 95.366 dengan fasilitas kesehatan yang masih terbatas. Klinik Nurhayati Kadungora merupakan salah satu FKTP yang ada di Kecamatan Kadungora dengan total pasien BPJS yang terdaftar adalah 12.010 jiwa. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas terkait kondisi kesehatan di Kecamatan Kadungora, kami melakukan kunjungan ke Puskesmas Kadungora untuk mendapatkan data. Berdasarkan data dari Puskesmas Kadungora, per bulan Februari 2025, jumlah penyakit terbanyak adalah dispepsia, diikuti dengan varingitis akut, dan kemudian diikuti dengan hipertensi esensial yang mana diderita oleh 521 orang. Kemudian kami mencoba membandingkan data dengan penyakit terbanyak yang kami dapatkan dari Klinik Nurhayati Kadungora yang mana per bulan Februari 2025 jumlah penyakit terbanyak adalah infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, diikuti dengan hipertensi esensial dan juga dispepsia di urutan ketiga. Akan tetapi untuk hipertensi esensial sendiri diderita oleh 117 orang. Berdasarkan dari kedua data tersebut, tampak persamaan dari penyakit terbanyak. Kemudian kami mencoba menggali permasalahan lebih dalam dengan mengumpulkan data dari capaian indikator standar pelayanan minimal atau SPM Puskesmas Kadungora tahun 2024. Dari data tersebut didapatkan bahwa pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi masih mengalami kesenjangan minus 8,6%, yang mana dengan presentasi kinerja SPM 61,8% dari target pelayanan sebesar 75%. Oleh karena itu, kami melakukan analisis masalah menggunakan USG dan ditentukan bahwa masalah yang akan diambil adalah hipertensi sebagai masalah utama. Kemudian, hal ini sejalan dengan fakta bahwa hipertensi masuk ke dalam beban penyakit dan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Untuk permasalahan yang kami dapatkan, pertama, kami menggunakan sistem 6 building blocks dari WHO, yaitu yang pertama, service delivery, belum maksimalnya upaya klinik untuk mengumpulkan pasien PRB dengan hipertensi. Kemudian yang kedua, health workforce, kurangnya tenaga kesehatan di klinik yang memiliki inisiatif untuk bertanggung jawab terhadap pelayanan prolanis. Yang ketiga yaitu health information system. Pertama, tidak ada sistem pelaporan atau pencatatan dari data pasien PRB yang baik dan lengkap untuk mencatat dan memantau kegiatan pasien prolanis. Yang kedua yaitu media komunikasi tidak ada sehingga pasien PRB tidak terkoordinasi dengan baik. Kemudian untuk akses to essential medicine, pihak klinik belum memiliki akses untuk menyediakan obat, terutama kerjasama dari pihak BPJS yang belum terjalin dalam konteks pembuatan prolanis. Kemudian ada financing, yaitu tidak adanya masalah pendanaan untuk menjalankan kegiatan prolanis di klinik. Yang terakhir yaitu leadership atau government, itu tidak ada penanggung jawab khusus dari pihak manajemen klinik untuk kegiatan prolanis sehingga kegiatan prolanis tidak terlaksana hingga saat ini. Kemudian, kami juga menggunakan fishbone dengan kepala masalah yaitu belum maksimalnya upaya klinik untuk mengumpulkan pasien PRB dengan hipertensi. Untuk penentuan prioritas solusi, kami menggunakan sistem USG. Dan dari hasil yang kami dapatkan, USG dengan nilai paling tinggi yang pertama yaitu kurangnya tenaga kesehatan yang ditugaskan khusus untuk memantau dan menghubungi pasien PRB. Itu kami dapatkan nilai USG 15. Kemudian yang kedua, yaitu belum adanya SOP atau standar operasional prosedur yang baku untuk menjaring data dan mengelola pasien PRB. Itu juga kami dapatkan nilainya 15 dalam USG. Berdasarkan akar permasalahan dan prioritas yang telah ditetapkan, tujuan dari kegiatan ini dirumuskan dalam bentuk tujuan umum dan tujuan khusus yang mengacu pada prinsip SMART. Tujuan umum yaitu mengurangi angka pasien penderita hipertensi yang tidak terkontrol dan menurunkan angka mortalitas pada pasien hipertensi. Kemudian, untuk tujuan khusus yaitu membentuk grup prolanis di Klinik Nurhayati Kadungora. Kemudian, pada kegiatan ini sudah dilakukan beberapa rangkaian kegiatan, yaitu diantaranya yang pertama, diskusi dengan pihak Puskesmas Kadungora untuk mendapatkan gambaran kegiatan prolanis yang nantinya dapat diterapkan juga di klinik. Klinik yang mengelola prolanis untuk menggali informasi awal dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, yaitu diskusi dengan pihak klinik untuk mengetahui latar belakang dan permasalahan yang kemungkinan dapat menghambat terbentuknya kegiatan prolanis. Yang ketiga, pendataan pasien penerima rujuk balik. Yang keempat, pasien penerima rujuk balik di klinik nantinya akan dilakukan kunjungan rumah atau home visit. Yang kelima, melakukan home visit ke rumah pasien PRB yang menderita hipertensi dan melakukan edukasi serta mengajak pasien PRB untuk mengikuti kegiatan prolanis di klinik. Kemudian yang keenam,
membentuk grup WhatsApp dan mengundang pasien PRB yang sudah setuju dan untuk ikut melakukan kegiatan prolanis di klinik. Yang ketujuh, membuat kegiatan prolanis yang berupa pengecekan kesehatan gratis dan edukasi mengenai hipertensi dan kegiatan prolanis apa saja yang harus dilakukan di klinik. Intervensi yang telah kami lakukan tersebut memiliki beberapa indikator keberhasilan. Yang pertama, melakukan home visit minimal ke 20 rumah pasien PRB, kemudian bergabungnya minimal 15 orang pasien PRB yang memiliki hipertensi ke dalam grup prolanis. Yang ketiga, terlaksananya kegiatan prolanis di klinik Nur Hayati Kadungora. Dan yang terakhir adalah daftar kader dan anggota PRB pada kegiatan yang dilaksanakan lebih dari 50%. Untuk masing-masing indikator keberhasilan kami nyatakan tercapai, di mana terdapat 29 rumah pasien PRB yang kami lakukan kunjungan rumah, kemudian terdapat 16 orang yang bergabung ke grup WhatsApp, kemudian telah dilaksanakannya kegiatan prolanis pada tanggal 25 Mei tahun 2025. Dan yang terakhir, kegiatan prolanis pada Minggu 25 Mei tahun 2025 dihadiri oleh 9 orang, di mana itu lebih dari 50% target. Kemudian untuk outcome kegiatan kami dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek sendiri itu, pasien PRB dengan hipertensi dapat mengikuti kegiatan prolanis yang dijadwalkan pada tanggal 25 Mei tahun 2025 dengan daftar kehadiran minimal 50% anggota grup prolanis. Kemudian untuk jangka menengah, jumlah kehadiran pasien PRB pada kegiatan prolanis meningkat dari minimal 50% menjadi 75% anggota grup prolanis. Kemudian kami juga berharap penambahan kegiatan grup prolanis seperti kegiatan senam, dan yang terakhir pasien PRB yang terdaftar sebagai anggota prolanis dapat mengambil obat di klinik. Kemudian untuk jangka panjang, kami berharap peningkatan jumlah anggota prolanis hipertensi menjadi minimal 75% pada pasien PRB hipertensi di wilayah klinik Nur Hayati Kadungora. Kemudian kami juga berharap penambahan grup prolanis untuk penyakit diabetes mellitus. Setelah melaksanakan kegiatan, terdapat beberapa evaluasi yang kami berikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama untuk evaluasi home visit, yaitu pendataan pasien PRB yang kurang lengkap pada sistem klinik. Yang kedua, terdapat periode waktu yang tidak dimanfaatkan secara efektif untuk melakukan home visit. Dan yang ketiga, terdapat komunikasi yang kurang efektif dengan pihak klinik terkait prosedur home visit. Untuk evaluasi intervensi kegiatan prolanis, yaitu terdapat beberapa pasien yang tidak bisa datang ke kegiatan prolanis karena keterbatasan waktu dan fasilitas ataupun disabilitas yang dialaminya. Kemudian untuk saran home visit yang kami berikan adalah yang pertama, memberlakukan timeline yang efektif, kemudian mengefektifkan sumber daya manusia dan waktu yang dimiliki untuk melakukan home visit, dan yang terakhir adalah melakukan follow-up teratur dan memastikan hal-hal minor kepada pihak klinik. Untuk saran intervensi kegiatan prolanis, yaitu kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan secara bersamaan di dalam satu ruangan untuk efektivitas waktu.